dan Ilmu Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti dengan cara pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum melakukan proses belajar mengajar. Nah, teman-teman, kali ini di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang cara penerapan literasi di dalam pembelajaran. Baiklah, sebelum cara penerapannya kita akan mempelajari tentang pengertian dari literasi, terus tujuan literasi, manfaat literasi, landasan literasi, dan cara penerapannya. Oke teman-teman, baik kita saksikan ya satu persatu. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian literasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan seseorang dalam hal membaca, menulis, berhitung, berbicara, dan dalam memecahkan suatu masalah tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, ternyata literasi ini tidak hanya tergantung kepada membaca dan menulis, tetapi banyak hal seperti berbicara juga termasuk literasi, berhitung, menulis, dan termasuk dalam memecahkan suatu masalah itu termasuk literasi. Oke, adik-adik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan literasi. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, dan secara etimologis, istilah literasi sendiri berasal dari bahasa Latin, literatus, yang dimana artinya adalah orang yang belajar. Dalam hal ini, literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Tujuan dari literasi yang pertama itu adalah membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat. Yang kedua, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Yang keempat, membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Yang kelima, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Yang ketujuh, membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Selanjutnya adalah manfaat literasi. Yang pertama itu menambah perbendaharaan kata atau kosakata seseorang. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga, kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Yang keempat, meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis. Yang kelima, membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Yang keenam, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Yang kedelapan, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Selanjutnya adalah prinsip literasi. Yang pertama, bersifat berimbang. Yang kedua, bahasa lisan sangat penting. Yang ketiga, berlangsung pada suatu kurikulum. Yang keempat, pentingnya keberagaman. Baiklah, selanjutnya kita memasuki contoh penerapan literasi dalam pembelajaran terpadu. Saya mengambil dari RPP kelas 2, semester 1, tema 1, makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Dengan muatan pelajaran, yang pertama bahasa Indonesia menjelaskan tentang dongeng, yang kedua IPA menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, kita akan memasuki contoh literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah menampilkan sebuah video tentang dongeng fabel. Yang kedua, kemudian meminta siswa untuk menyebutkan nama-nama dan ciri-ciri hewan apa saja yang ada dalam video dongeng tersebut. Yang ketiga, selanjutnya meminta siswa untuk menggambarkan hewan apa saja yang terdapat dalam video tersebut. Hasil gambar siswa tersebut ditempelkan di dinding kelas. Selanjutnya adalah literasi IPA. Yang pertama menyampaikan ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua menampilkan sebuah video tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang ketiga meminta siswa untuk menyebutkan apa saja benda-benda yang ada di dalam video yang diketahuinya, yang keempat setelah itu meminta siswa untuk menuliskan tentang kesimpulan dari ciri-ciri makhluk hidup yang diketahuinya. Tentang gerakan literasi yang dapat dilakukan di sekolah dengan cara seperti yang pertama itu membuat motivasi di dinding kelas, yang kedua membuat jadwal wajib khusus ke perpustakaan, yang ketiga membaca buku sebelum proses belajar mengajar dimulai. Demikianlah video
tentang cara penerapan literasi pembelajaran di sekolah. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Herman Syarubis MPD, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Maaf jika ada tutur kata yang salah